Kode konvolusi. Kode konvolusi adalah kode linier yang memiliki struktur tambahan dalam matriks generator, sehingga operasi pengkodean dapat dilihat sebagai operasi filter atau konvolusi. Dalam praktiknya, sebagian besar kode konvolusi diimplementasikan pada perangkat keras yang menyediakan encoding dan decoding. Encoder konvolusi adalah filter linear digital, sistem invarian waktu dengan urutan kode menjadi output yang disisipkan dari filter output. Kode konvolusi banyak digunakan dalam praktik karena memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kode blok yang sebanding. Kode konvolusi didefinisikan sebagai sistem kode yang memiliki bit informasi masukan harus lebih kecil daripada keluaran bit terkode, dan yang paling penting, kode konvolusi memiliki memori yang menyebabkan terciptanya sebuah aturan untuk mengkodekan setiap informasi bit menjadi beberapa bit terkode, berdasarkan bit-bit informasi masukan sebelumnya. Kode konvolusi atau diberikan kode NKM merupakan satu set code word dengan K input N, output, dan M tingkat memori. Kode konvolusi yang dihasilkan dengan cara melewatkan urutan bit informasi melalui nomor shift register. Pada umumnya, register geser terdiri dari N atau K bit, tingkat, dan M generator polinomial. Penyalur data masukan sepanjang K bit shift register pada satu waktu. Jumlah bit keluaran untuk tiap K bit masukkan N bit dengan kode rate R sama dengan K per N. Parameter utama yang menjadi bagian utama dari convolutional code antara lain kecepatan. Berikut rasio antara masukan bit informasi dengan keluaran bit terkode dengan memiliki persamaan sebagai berikut. R sama dengan K per N. Keterangan R sama dengan laju kode konvolusi, K sama dengan jumlah bit masukan kode konvolusi, N sama dengan jumlah bit keluaran kode konvolusi. Kedua, constraint length. Jumlah elemen penundaan dalam kode konvolusi yaitu memori dengan masukan bit sekarang pada kode konvolusi, atau dapat disebut juga panjang kode dari kode konvolusi. Panjang kendala dapat didefinisikan sebagai berikut. K sama dengan M tambah 1, di mana keterangan K sama dengan panjang kendala, M sama dengan memori. Ketiga, generator polinomial. Generator polinomial sangat dibutuhkan untuk merangkai suatu kode konvolusi berdasarkan jumlah memori yang digunakan dalam suatu kode konvolusi. Selain itu, setiap elemen pada generator polinomial serta jumlah dari generator polinomial mempengaruhi jumlah keluaran, panjang kode konvolusi, hubungan antara shift register dan modul. Generator polinomial adalah salah satu metode untuk menggambarkan matriks yang digunakan dalam kode konvolusi. Polinomial generator ini biasanya ditulis dalam bentuk oktal. Setiap vektor dalam matriks generator memiliki dimensi KK dan berisi garis hubungan pada encoder ke modulo 2 adder. Masukkan nilai 1 pada posisi 1 atau baris dari vektor untuk jalur sambungan pada register yang menuju modulo 2 penambah dengan masukkan 0 pada posisi vektor jika tidak ada hubungan pada pergeseran mendaftar dan modulo 2 penambah, atau 11. EcoCounder merupakan bagian kode konvolusi yang melakukan perkodean data digital berupa deret binar yang diterima kode konvolusi sebelum ditransmisikan melalui saluran, sedangkan decoder kode konvolusi lebih rumit yang dimana biasanya menggunakan Viterbi algoritma encoder kode konvolusi dengan panjang K sama dengan 3 dan rantai 1/2. Terdapat dua tipe utama kode yang umum digunakan. Yang pertama, kode blok
_2 kode konvolusional. Dengan kode blok N atau K, bit-bit data informasi dikelompokkan menjadi blok-blok sepanjang K bit dan kemudian disajikan untuk membentuk kode-kode biner, blok-blok kode sepanjang N bit, di mana N atau K bit yang ditambahkan ke bit-bit data aslinya berfungsi sebagai cek paritas. Salah satu karakteristik kode balok linear adalah bahwa blok data K bit yang diumpamakan ke encoder pada saat tertentu secara langsung menentukan kode biner N bit yang akan dihasilkan oleh encoder. Di sisi lain, sebuah encoder untuk kode konvolusional N, K, M juga menerima input berupa blok data K bit dan menghasilkan output berupa kode biner N bit. Namun berbeda halnya, pembentukan sebuah kode biner N bit tidak lagi hanya ditemukan oleh blok data K bit yang diumpamakan sebelumnya. Sehingga sebuah karakteristik penting dari kode konvolusional yang membedakannya dari kode balok linear adalah digunakan memori dalam proses penyajiannya. Dalam prakteknya, N maupun K adalah bilangan-bilangan bulat yang bernilai kecil dan tetap, sedangkan M akan diubah-ubah nilainya untuk mengatur redundansi pada kode. Bagan umum sebuah encoder kode konvensional NKM diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Memperlihatkan encoder dibentuk dari sebuah perangkat register, geser, M, X, K, tahapan, dan N, buah penjumlah modulo 2. Di setiap satuan waktu, sebanyak K bit akan dimasukkan ke dalam K register tahap pertama, dan semua bit yang sudah ada sebelumnya di dalam register-register akan digeser sejauh K ke kanan, dan selanjutnya output dari penjumlah-penjumlah modulo 2 akan disampling secara berurutan untuk menghasilkan kode biner N bit. Di dalam kasus khusus di mana K sama dengan 1, rangkaian bit data tidak perlu dibagi terlebih dahulu menjadi blok-blok sepanjang K, dan dapat diolah terus-menerus secara berkesinambungan kontigu. Encoder kode konvolusional. Kode-kode konvolusional sangat praktis, berupa metode yang berbeda, bahkan dapat digunakan untuk menjabarkan proses penyajian konvolusional, diantaranya diagram koneksi, polinom koneksi, diagram keadaan status diagram, diagram pohon, tree diagram, dan diagram trellis. Pada bagan berikut ini, bisa kita lihat pada gambar di atas, memperlihatkan sebuah encoder konvensional atau 2, 1, 3, sederhana dengan N sama dengan 2, K sama dengan 1, dan M sama dengan 3. Setiap kali sebuah bit data dimasukkan ke register pertama pada encoder, 2 buah bit kode akan dihasilkan sebagai output secara berurutan. Di bawah ini beberapa metode konvensional. Yang pertama, diagram koneksi. Kedua, polinomial. Ketiga, state diagram. Keempat, tree diagram. Kelima, trellis diagram. Decoder kode konvensional. 1. Karakteristik jarak untuk kode konvensional. Jarak merupakan sebuah karakteristik penting bagi kode-kode konvensional yang menentukan kemampuan koreksi error dari kode yang bersangkutan. Parameter jarak terpenting bagi kode konvensional adalah jarak bebas atau free distance yang dituliskan dengan notasi
D underscores atau free, jarak bebas dari sebuah kode konvensional didefinisikan sebagai jarak Hamming minimum di antara dua kode biner di dalam himpunan kode konvensional tersebut. Sebuah kode konvensional dengan jarak bebas atau D underscores atau free akan mampu mengoreksi hingga posisi error jika dan hanya jika, atau seperti di bawah ini, D free lebih dari sama dengan 2T tambah 1. Karena kode konvensional adalah kode linear, D free juga merupakan bobot minimum dari kode-kode binernya yang dibangkitkan untuk blok-blok data bukan nol. Selain itu, jarak bebas adalah bobot minimum dari semua jalur yang keluar dari dan berakhir di state 0 di dalam diagram trellis. Sehingga D underscore free dapat ditentukan dengan menggunakan diagram trellis untuk encoder konvensional yang membangkitkan kode yang bersangkutan. Kedua, decoding berbasis kemungkinan terbesar. Jika setiap blok data yang ada memiliki peluang kemunculan yang sama besar, ini P dalam kurung R per C sama dengan max P sama dengan dalam kurung R per CI, di mana R adalah blok kode yang diterima di sisi penerima dan C buka kurung kerawal C underscores buka kurung kerawal lagi I tutup kurung kerawal adalah kode biner yang dibangkitkan dari salah satu blok data yang ada, dikenal dengan nama decoder, kemungkinan terbesar atau maksimum likelihood decoder, besaran peluang kondisional atau P dalam kurung R dalam kurung kerawal C underscores buka kurung kerawal lagi I tutup kurung kerawal disebut sebagai fungsi kemungkinan atau likelihood function. Perhatikan bahwa untuk sistem-sistem transmisi dengan kanal BSC binary systematic channel, decoder kemungkinan terbesar akan tersederhanakan menjadi decoder jarak minimum. Prinsip decoding yang dijalankan oleh decoder ini adalah sebagai berikut. Pilihlah slide C yang dapat meminimalkan jarak Hamming di antara blok kode yang diterima R dan kode biner yang dikirimkan C. Ketiga, algoritma decoding Viterbi. Prinsip decoding berbasis kemungkinan terbesar pada dasarnya bukan teknik praktis karena mengharuskan pencairan di seluruh ruang himpunan kode konvensional untuk menemukan kode-kode biner tertentu. Dan oleh sebab itu, melibatkan komputasi yang sangat besar. Akan tetapi, sebuah algoritma decoding yang diciptakan oleh Viterbi dapat menerapkan prinsip decoding berbasis kemungkinan terbesar secara praktis, meski memang terbatas pada kode-kode konvensional yang relatif pendek. Secara garis besar, decoding dilakukan dengan cara mencari sebuah jalur pada diagram trellis yang dapat menghasilkan kode biner output yang berjarak minimum ke blok kode yang diterima. Algoritma decoding Viterbi pada prinsipnya sama dengan teknik decoding berbasis jarak Hamming minimum. Namun, beban komputasi di dalam proses dapat jauh
direduksi dengan memanfaatkan struktur istimewa diagram trailing. Memperhatikan diagram trailing dengan 4 state yang ada, atau A, B, C, dan D, hanya dapat dicapai dari 2 state lainnya. Sehingga boleh jadi terdapat 2 jalur yang berbeda yang menyatu di sebuah state yang sama, dan hanya jalur yang paling cocok dengan blok kode yang diterima perlu dipertahankan. Maka algoritma Viterbi pada dasarnya adalah permainan mencari jalur terpilih atau survivor path. Di tiap-tiap state pada diagram trailing, di mana terpilih di sini berarti yang menghasilkan jarak minimum ke blok kode yang diterima R. Tiap-tiap garis transisi yang membentuk sebuah jalur terpilih akan mendapatkan nilai bobot atau metrik yang sama dengan jarak Hamming-nya ke segmen atau pasangan bit yang berpadanan pada blok kode yang diterima dari semua garis transisi. Pada sebuah jalur terpilih, kita mendapatkan metrik untuk jalur tersebut. Decoding kemudian dilakukan dengan memilih jalur terpilih yang memiliki metrik terkecil.